Haleluya, kita masuk di dalam pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami dan sangat baik bagi kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita buka ibadah kita dengan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong.
naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa, hingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini ya Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan senantiasa, khususnya dalam ibadat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, serta berkat-berkat-Mu Tuhan, sepanjang hari-hari yang kami lalui Tuhan, senantiasa limpahi kami Bapa di dalam surga. Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun kami sehingga kami mampu melalui hari-hari kami Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami Tuhan boleh ada sebagaimana pada saat ini di hadapan-Mu. Puji syukur kepada-Mu Bapa di dalam surga, di saat pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah dan sejuk ini Tuhan, Tuhan berikan kepada kami untuk kami nikmati. Saatnya kami mau serahkan ibadah kami kepada-Mu pada saat ini, menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang hadir pada saat ini, menyerahkan setiap hati untuk menyembah Engkau pada saat ini Bapa di dalam surga. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi, sehingga kami Tuhan boleh menikmati hadirat Allah yang mampu menuntun kami Tuhan masuk di dalam kasih setia-Mu Bapa di surga. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah hati kami pada saat ini Bapa mempermuliakan Engkau, mulut kami memuji-muji Engkau, jiwa kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Saatnya kami Bapa di dalam surga mempersembahkan yang terbaik lewat puji-pujian kami dari segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami memohonkan puji-pujian kepada-Mu Bapa di dalam surga. Berikanlah kekuatan daripada-Mu untuk kami Tuhan dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, demi kemuliaan hormat bagi nama-Mu Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mulia. Hari ini cuma Tuhan Engkau
sembah hari ini. Hati kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, biarlah kami bersuka cita karena Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saatnya seluruh kami yang ada pada saat ini, baik pemimpin pujian, baik singer, memainkan musik, penari tamborin, bahkan semua yang bertugas pada saat ini Bapa dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan kuasa Tuhan dinyatakan dalam ibadah kami pada saat ini. Dan setiap orang yang hadir pada saat ini akan diliputi sukacita besar, kebahagiaan besar, karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami siap memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, bermazmur dan meninggikan nama-Mu ya Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus tetap ada memimpin kami pada saat ini, sehingga Tuhan hati kami tidak lagi kemana-mana ya Tuhan, selain kepada Allah saja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerak. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu sobat kita yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, menjadi kekuatan bagi kita untuk kita dapat bertahan hidup di dalam kekudusan Tuhan, berjalan seturut dengan firman Allah. Biar hati kita senantiasa terbuka untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian buat Tuhan. Haleluya. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Haleluya.
Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan, penuhilah hatiku dengan firman-Mu Tuhan, kiranya aku selalu nyanyikan puji. Bersabdalah ya Yesus, bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku, ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah daku, ku jadi milik-Mu. Pimpin aku ya Yesus pada jalan yang lurus. Pimpin aku ya Yesus pada jalan lurus. Ajarkanlah padaku firman-Mu yang kudus. Berikanlah hati baru, ku jadi milik-Mu dalam kerajaan-Mu. Ku pandang wajah. Bersabdalah ya Yesus, bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku, ku mau turut firman-Mu, ku jadi terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku menjadi milik-Mu. Nyatakanlah padaku, nyatakanlah padaku segala kehendak-Mu, ku lakukan kerja-Mu dan turut hukum-Mu. Tolong aku supaya hidup bagi Engkau, kiranya
berfirmanlah ya Yesus, berfirmanlah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Pimpinlah aku Tuhan, ku jadi milik-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur dan bersukacita di pagi hari ini, di saat kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Yesus kepada jiwa, pimpin kami di jalan kami ya Tuhan, sebab firman-Mu lah yang menerangi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah ya Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika, asalnya yang ke-6, satu pasal kita selesaikan dengan singkat dan padat. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Demikian firman Tuhan dalam buku saya, Alkitab Perjanjian Lama terjemahan baru 2. Gugatan Tuhan terhadap umat-Nya. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan. Bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung gugatan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai gugatan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sesungguhnya akulah Allah. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, yang mengutus Musa pemimpinmu beserta Harun dan Maryam. Umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab. Apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya, dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan Tuhan yang adil. Haleluya. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud
kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, sungguh bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota, bukankah di rumah orang fasik masih ada harta benda kefasikan dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Akankah aku membenarkan neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan yang curang? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, dan lidah dalam mulut mereka penuh tipu daya. Aku pun memukul engkau hingga sakit, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan kelaparan tetap ada padamu. Engkau akan mengamankan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau akan menabur tapi tidak menuai. Engkau akan mengirim buah zaitun tetapi tidak akan mengurapi dirimu dengan minyaknya. Engkau akan mengirim buah anggur tetapi tidak akan minum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi tandus, dan pendudukmu pun menjadi sasaran ejekan. Demikianlah kamu akan menanggung celah umat. Judul dari pembacaan firman Tuhan ini, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kitab Amos, kitab Mika ini terdiri dari 7 pasal yang ia menubuatkan kepada Israel dan Yehuda tentang penghakiman akan dosa-dosa mereka serta pengampunan bagi mereka. Pada zamannya Raja Ahab dan Omri ayahnya, kejahatan moral, kejahatan di Israel sangat merajalela, sehingga Tuhan sangat murka
Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Perampasan hak yatim piatu. Bahkan begitu bejatnya moral bangsa itu pada saat itu. Bukannya tidak ada pemimpin, bukannya tidak ada pemuka agama, bukannya tidak ada imam, bukannya tidak ada nabi di antara mereka. Tetapi pemuka mereka, pemimpin mereka memutuskan hukum karena suap. Imam melakukan pengajaran karena bayaran, dan Nabi bernubuat karena uang. Pemimpin mereka telah muak dengan keadilan dan suka membekokkan semua yang lurus. Ini sesungguhnya adalah mendukakan hati Tuhan. Ini semuanya menistakan Tuhan, membuat sakit hati Tuhan. Allah kita yang maha agung, yang maha kudus, yang maha mulia, umatnya sendiri, bangsanya sendiri hidup di dalam kemerosotan moral, hidup di dalam kebejatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, karena itu hanya beberapa nabi yang hidup di zaman Amos ini, Mika ini, yang berkata dengan benar, yang bernubuat sesuai dengan firman Allah. Hanya beberapa nabi, di antaranya Hosea dan Yeremia. Bahkan Amos, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, selainnya itu mereka bernubuat palsu, mereka mengatakan kebohongan, mereka mengatakan ketidakbenaran. Pemimpin mereka berkata, ketika ada makanan di dunia, maka dikatakan damai sejahtera. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka menyatakan perang. Itulah karena mereka menuhankan form mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bagaimana Israel dengan dosa-dosa mereka, sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah yang Tuhan menebus mereka. Tuhan mengingatkan mereka bagaimana Allah menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Dengan tangan yang kuat dan teracung, Tuhan menuntun mereka, dan di perjalanan mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu melelahkan mereka, sehingga datang firman Tuhan berkata kepada mereka, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ya mungkin mereka berkata seperti kepada Musa, Musa, mengapa engkau membawa kami kepada padang gurun ini? Mengapa engkau membawa kami supaya mati kelaparan dan kehausan di padang belantara ini? Padahal mereka sudah lelah sendiri di tanah perbudakan dengan kerja paksa, dengan kerja rodi. Tapi karena mereka masih diberikan makan kenyang,
Mereka tidak mengetahui, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah diperbudak di sana. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita untuk mencintai kesetiaan. Dosa adalah sesuatu yang memutus hubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam kerajaan Israel, saking banyaknya kejahatan, orang-orang saleh telah lenyap, orang-orang jujur telah sirna, dan semuanya mereka saling mencelakai. Mereka semuanya tidak ada damai. Mereka semuanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika nabi-nabi berbicara palsu, ketika nabi-nabi berbuat palsu, mereka sesungguhnya ada di dalam kelelahan. Mereka sesungguhnya hanya menyenangkan telinga para pemimpin, para penyuap, para pembayar. Pesan-pesan Allah yang diberitakan mereka adalah pesan-pesan yang palsu. Hanya mereka sendiri yang berkata, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi aku penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk mengatakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosa-dosanya. Nabi-nabi yang lain tidak berani mengatakan dosa-dosa bangsa Israel dan Yehuda. Nabi-nabi yang lain tidak berani menyatakan menegur para pemimpin-pemimpin, para imam-imam. Mereka hanya turut kepada apa yang dipesankan oleh pemuka-pemuka di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, neraca palsu, timbangan serong yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka lakukan itu demi mencari untung yang haram, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, kamu engkau menabur tapi tidak akan menuai, engkau akan mengirit buah zaitun tetapi tidak akan mengurapi dirimu dengan minyak, engkau akan mengirit buah anggur tetapi tidak akan minum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada. Inilah akibat pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Israel dan Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku, hukuman terhadap dosa itu sesuatu yang pasti. Pengampunan tetap ada, tetapi hukum terhadap dosa tetap ada. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, biarlah hidup saudara dan saya boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan inti daripada pasal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, mencintai keadilan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Tuhan sudah memberitahukan kepada bangsa Israel hukum-hukumnya, bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka
hubungan terhadap sesama, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dosa itu begitu menguasai mereka, sehingga mereka juga di samping menyembah kepada Tuhan, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Namun kita di zaman perjanjian baru ini, Tuhan telah berjanji kepada Israel dan kepada kita sampai saat ini, di mana di dalam kitab Mika ini, dalam pasal sebelumnya, Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang Mesias untuk menebus dosa umat-umatnya, supaya mereka bertobat, supaya mereka kuat. Dosa itu begitu mencengkeram, manusia tidak sanggup melepaskannya, dan itu diketahui oleh Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus sebagai tebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Agar kita dibebaskan dari dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, janganlah kita berbuat dosa lagi. Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih pahit lagi. Dosa itu begitu keji, begitu kejam. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa ini dari sejarah zaman purbakala, bangsa ini tidak ada tobat-tobatnya di hadapan Tuhan. Pemerasan, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain-lain Bapak Ibu Saudaraku masih terjadi di negeri Republik ini. Karena itu marilah kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku, supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dan pemimpin-pemimpin kita boleh bertobat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi saudaraku. Dan juga saya mengingatkan kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sekarang gereja juga sudah marah bahwa firman Tuhan yang diberitakan kepada umatnya hanya untuk kesenangan-kesenangan pendengarnya saja. Mereka tidak pernah menegur bahwa Allah itu benci dengan dosa, tetapi yang mereka beritakan adalah Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan penuh dengan berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka lupa bahwa dosa itu menjijikkan bagi Allah, bahwa dosa itu membuat perseteruan dengan Allah, bahwa dosa itu tidak disukai oleh Allah. Sehingga gereja-gereja pada saat ini, gereja yang seperti ini digandrungi oleh orang yang tidak pernah menegur orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan dosa. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, ada berita konon bahkan yang melanggar prinsip gereja, orang yang berselingkuh, orang yang berzina, orang yang beristri dua, oleh karena kaya mereka diberikan jabatan dalam gereja, menjadi pejabat gereja. Kemana gereja ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih? Tetapi saya percaya kita pada saat ini yang ditegur oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini, pengampunan sudah kita terima. Jangan berbuat dosa lagi Bapak Ibu Saudaraku. Lakukanlah kesetiaan. Kesetiaan itu Bapak Ibu Saudaraku adalah ketika kita terhadap mungkin oleh gerimis, kita akan berkata, Tuhan, sekalipun gerimis, aku akan datang beribadah kepada Engkau. Ketika gerimis datang, tidak akan menghalangi langkah kita beribadah kepada Tuhan. Erastus Sabdo berkata, jika orang tidak terhalang datang beribadah karena gerimis, mereka itu adalah Kristen kambing. Yang Tuhan inginkan kita adalah sebagai domba, bukan sebagai kambing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, orang-orang Israel, pemuka mereka berkata
Bukankah para pemuka memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran? Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka katanya bersandar kepada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, malah petaka tidak akan menyembah kita? Banyak orang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, mereka sudah melakukan kejahatan. Mereka berkata, puji Tuhan, Tuhan mengasihi aku. Mereka sudah menodai Tuhan, tetapi mereka berkata, Tuhan mengasihi aku. Mereka berkata, Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang ini menambah kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan juga saudara yang dikasih nama Tuhan, kesetiaan itu adalah kesungguhan kita di saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Segenap hati, jiwa dan kekuatan kita kerahkan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan dengan setengah-setengah hati, bukan dengan bibir mulut kita bernyanyi memuji Tuhan, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jauhlah itu dari kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh hati, pikiran, seluruhnya tertuju kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan yang datang kepada bangsa Israel di tengah-tengah teguran kepada mereka, datang juga pengampunan di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dikatakan, siapakah seperti engkau ya Allah, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat milikmu sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Bapak Ibu Saudaraku, jangan karena kesetiaan Tuhan kita sesuka hati. Jangan karena kesetiaan Tuhan kita semena-mena. Jangan karena kesetiaan Tuhan kita tidak setia, kita tidak berlaku adil, dan kita tidak rendah hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, hari ini kiranya firman Tuhan dapat menuntun kita, mengingatkan kita setiap saat akan hidup kita, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena firman ini meneguhkan kita, memberi kekuatan bagi kita, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah berkumandang di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati firman-Mu untuk kekuatan bagi kami, yang kami Tuhan akan tetap sungguh-sungguh di dalam keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu yang Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mengangkat pujian buat Tuhan. Bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa dalam surga buat persembahan yang boleh kami berikan pada saat ini untuk kemuliaan hormat bagi nama Bapa. Berkati persembahan ini untuk berluasan kerajaan-Mu. Berkati tangan yang sudah terulur Tuhan, berkati berlipat kali ganda sesuai dengan kehendak Bapa dan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan berlipat dan mengalir bagi setiap anak-anak dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan menaikkan dua saat. Kita akan bernyanyi kepada Tuhan.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan Engkau Tuhan menyatakan cinta-Mu bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh terberkati, berbahagia karena mendengarkan firman-Mu, dan lebih berbahagia di saat kami melakukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini, mari Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat setiap pelayan-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Bapa, mari Tuhan Yesus, Bapa di surga, berikan Tuhan senantiasa hikmat pengertian, kekuatan daripada Allah di dalam Roh Kudus. Haleluya. Berkati setiap kehidupan mereka, aktivitas mereka, rumah tangga, pekerjaan, bahkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau berkati yang ada di rumah mereka, Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Bapa di dalam surga, kami serahkan juga rumah doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang yang datang beribadah di tempat ini. Dina Engkau Tuhan boleh memberkati. Mereka boleh merasakan kedamaian, ketenteraman, kenyamanan, bahkan sukacita dari Allah Bapa di surga. Sehingga mereka Tuhan akan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja di Indonesia ini. Mari Tuhan Engkau bersenantiasa Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu lewat gereja-gereja. Nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Bapa di dalam surga, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa maupun di kota, di lembah maupun di gunung, sehingga Tuhan mereka boleh bersukacita melakukan tugas mereka Bapa surga. Kami berdoa juga Tuhan buat negara kami ini, buat pemimpin, mulai pemimpin daripada yang tertinggi sampai yang terendah, dan juga Tuhan kepada presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan para pejabat-pejabat Tuhan, pengambil-pengambil kebijakan di negara kami ini Bapa di surga. Tuhan Yesus, mari Bapa Engkau kiranya Tuhan ingatkan mereka supaya mereka boleh melakukan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan konstitusi undang-undang negara kami ini Bapa di dalam surga. Dan kami boleh Tuhan hidup damai sejahtera. Bapa berikan kekuatan kepada Presiden Pak Prabowo menegakkan keadilan negeri ini Bapa di surga. Tuhan, sebagaimana Tuhan apa yang digaungkan di negeri ini, biarlah itu boleh terjadi Bapa di dalam surga. Haleluya. Kekuatan daripada Allah memperlengkapi seluruh pejabat-pejabat negara kami ini Tuhan yang taat akan hukum. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang berkorupsi Tuhan, berikan supaya mereka bertobat. Mereka yang melalaikan tugas, biarlah Tuhan berikan supaya bertobat. Mereka Tuhan yang sewenang-wenang di dalam jabatan mereka, berikan Tuhan pertobatan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan hidup sesuai dengan aturan negeri kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Dan akhirnya seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati. Haleluya. Marilah kita tutup ibadah kita dalam doa penutupan kita. Bapa kami yang di surga. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawakan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, arahkan hatimu dan percayalah kepada
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara hari ini, kekal sampai Tuhan Maha datang. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Powerball.